Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair ya ayyuhat tullab. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah ana bi khair aidan. Tayyib. Hayya bila nabda irsana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Nadia Laila, Hadirah, Siti Umratus Solihah, Hadirah, Muhammad Ari, enggak itu tidak hadir. Nah, baik, langsung saja. Pada pertemuan kemarin kan Ibu sudah bahas tentang materi as-sa'ah. Masih ingat tidak apa itu as-sa'ah? As-sa'ah itu artinya jannah, betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaumiyatina. Apa sih itu yaumiyatina? Ada yang udah tahu apa itu yaumiyatina? Ya, betul, keseharian kita. Jadi yaumiyatina itu adalah keseharian kita. Definisi keseharian kita itu bagaimana, Bu? Keseharian kita itu dimulai dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu namanya keseharian kita. Jadi misalkan kita tidur, makan, kemudian menonton TV, kemudian membaca, kemudian mandi, itu juga namanya keseharian kita. Nah, bagus. Jadi seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mampu memahami kosakata yang telah dipelajari. Nah, jadi nanti terdapat beberapa mufradat tentang yaumiyatina. Kemudian ada mampu melatih kemampuan membaca, mampu mengerti dan memahami isi percakapan, mampu memahami susunan kalimat dan kaidah yang dipelajari, serta mampu menuliskan kata, frasa, atau kalimat tentang yaumiyatina. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pagi ini. Oke, Ibu akan lanjut. Nah, di sini ada beberapa kosakata atau mufradat tentang yaumiyatina atau keseharian kita. Di situ ada gambar seorang anak lagi bangun tidur. Nah, dia berdoa ya. Nah, jadi dari mufradat ini nanti Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan, kemudian kalian tirukan atau kalian lafalkan 2 kali ya, seperti itu. Didengarkan terlebih dahulu, Ibu akan putarkan audionya. Ana astayqizu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Nah, Ibu ulangi lagi. Ana astayqizu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Ana astayqizu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Karir ba'di. Ana astayqizu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Baik. Atawaddu'u fil hammam. Saya wudu di kamar mandi. Atawaddu'u fil hammami. Saya wudu di kamar mandi. Karir marrotan. Atawaddu'u fil hammami. Saya wudu di kamar mandi. Baik, bagus sekali. Usolli sholatus subhi fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Usolli sholatus subhi fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Karir. Usolli sholatus subhi fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Marrotan wahidah. Usolli sholatus subhi fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Ana astahimmu fil hammami. Saya mandi
Aknusu bil miknasati. Saya menyapu dengan sapu. Ana astahimmu fil hammami. Saya mandi di kamar mandi. Aknusu bil miknasati. Saya menyapu dengan sapu. Karir ba'di. Ana astahimmu fil hammami. Saya mandi di kamar mandi. Aknusu bil miknasati. Saya menyapu dengan sapu. Aqra'ul kitabah. Saya membaca kitab. Al-abu ma'al asdiqai. Saya bermain bersama teman-teman. Aqra'ul kitabah. Saya membaca kitab. Al-abu ma'al asdiqai. Saya bermain bersama teman-teman. Karir. Aqra'ul kitabah. Saya membaca kitab. Al-abu ma'al asdiqai. Saya bermain bersama teman-teman. Baik. Nah, jadi seperti itu mufradat tentang keseharian kita itu seperti apa saja ya. Oke, Sa'astamir, Ibu akan lanjut. Nah, di sini ada bacaan al-qiraah tentang keseharian kita. Nah, di sini judul bacaannya Miyaumiyatit tullab wat thalibat. Ada yang udah tahu apa itu Miyaumiyatit tullab wat thalibat artinya? Belum ada yang tahu. Baik. Kalau belum ada yang tahu, kita nanti akan baca bersama, kemudian Ibu artikan bersama. Nah, setelah Ibu contohkan, nanti Ibu harapkan Ibu akan tunjuk satu anak untuk membacakan satu kalimat saja ya, satu kalimat, nanti gantian. Miyaumiyatit tullab wat thalibat. Keseharian siswa dan siswi. Ana thalibun fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah. Saya siswa di MTS. Astahidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati wan nisfi sabahan. Saya bangun dari tidur pada jam 4:30 pagi. Thumma atawaddu'a wa usalli subhi fil masjidi jama'atan. Kemudian saya wudhu dan saya sholat subuh di masjid dengan berjamaah. Wa ba'da sholat aqra'ul Qur'an fi ghurfatil maktab. Dan setelah sholat saya membaca Al-Quran di ruang belajar. Nah, jadi seperti itu. Sekarang Ibu minta Mbak Nadia untuk bisa membacakan kalimat yang pertama. Nah, sampai al-islamiyah. Coba dipraktekkan. Nah, dipraktekkan sendiri ya, Ibu dengar. Ya, sahih, bagus sekali. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nanti untuk bacaannya bisa dibaca-baca lagi di rumah. Nanti Ibu share ini materinya di WA group. Nah, di sini ada hiwar atau percakapan. Nah, ini tentang yaumiyatina, keseharian kita. Coba perintahnya istami' jayyidan, dengarkan dengan baik, kemudian pahami. Nah, Ibu akan katakan, nanti dengarkan dengan baik-baik. Asif, mada darsuna al-yawm ya'ni darsuna al-yawma min yawmiyatuna fil madrasah. Ayu darsa tufaddil? أفضل درس اللغة العربية وأنت أفضل درس الفقه سكرا عفوا. Sampai sini hal antum fahimtum? Belum paham. Ini maksudnya adalah percakapan antara Ahmad dan Ali tentang menanyakan pelajaran. Nah, Ibu akan artikan satu-satu. Ahmad, Asif, mada darsunal yaumi Ali? Ngomong-ngomong, apa pelajaran kita pada hari ini, hai Ali? Darsunal yaumiyatuna fil madrasah. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang keseharian kita di
sekolah. Ayu darsatu fadil, pelajaran manakah yang lebih kamu sukai? Ufadilu darsal lughah al-arabiyyah wa anf, saya lebih menyukai pelajaran bahasa Arab. Dan kamu? Ufadilu darsal al-fiqhi, saya lebih menyukai pelajaran fikih. Terima kasih, sama-sama. Nah, jadi bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Nah, maksudnya paham ya dari percakapan ini? Nah, nanti bisa diputar kembali. Nah, nanti ibu share ini ya, nanti bisa dipelajari lagi. Oke, ibu lanjut. Nah, setelah mempelajari mufradat, kemudian qiraah, kemudian ada hiwar. Nah, di sini ada tarkib atau qawaid. Qawaidnya apa sih Bu tentang materi yang miatina, yaitu tentang jumlah ismiyah. Nah, ma huwa jumlah ismiyah? Apa sih itu jumlah ismiyah? Ada yang tahu apa itu jumlah ismiyah? Belum ada tahu ya. Jadi jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa sih? Mubtada yaitu pelaku, atau kalau di bahasa Indonesianya itu adalah subjek. Sedangkan khobar itu adalah predikat. Jadi penggunaan khobar atau predikat itu biasanya disesuaikan dengan dhamir yang ada dalam mubtada. Misalkan mubtada'nya pakai dhamir ana, berarti khobarnya memakai hamzah. Kalau mubtada'nya memakai dhamir huwa atau dia laki-laki, berarti khobarnya memakai ya. Kalau dhamirnya nahnu, berarti khobarnya memakai nun. Nah, betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu apa sih itu jumlah ismiyah. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang jumlah fi'liyah. Tapi sekarang kita pelajari terlebih dahulu apa sih itu jumlah ismiyah. Nah, contoh jumlah ismiyah. Di sini ada beberapa contoh jumlah ismiyah. Yang pertama, Fatimatu tagsilul malabisa fil hammami. Fatimah mencuci pakaian di kamar mandi. Di situ ada kalimat yang bercetak merah, itu termasuk dari susunan jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya yang mana? Nah, Fatimah itu subjek, dia pelaku. Itu sebagai mubtada. Kemudian tagsilu itu sebagai khobar atau predikat. Fatimah ngapain? Di situ berarti Fatimah sedang mencuci pakaian. Nah, berarti itu susunan dari jumlah ismiyah karena ada mubtada dan khobar. Fatimah di situ pakai dhamir apa? Pakai dhamir dia, benar sekali, dia. Berarti dia perempuan, berarti dhamirnya pakai ta ya. Kemudian yang kedua, at-thalibu yaktubul kitabah fil maktabati. Murid-murid menulis kitab di perpustakaan. Nah, di situ at-thalibu itu sebagai mubtada, di situ adalah pelaku. Nah, itu adalah siswa ya. Yaktubunya sebagai khobarnya itu pakai dhamir apa? Pakai dhamir huwa. Pintar sekali, sahih. Berarti dhamirnya berupa ya. Kemudian contoh yang ketiga itu ada Ahmad yaqra'u darsa fi ghurfatil mudzakarah. Ahmad membaca pelajaran di ruang belajar. Ahmad sebagai mubtada, betul sekali. Kemudian yaqra'u di situ sebagai khobar, pakai dhamir huwa, betul sekali. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Paham dong? Baik. Oke, Sa'astamir. Nah, di sini ada at-tadribat, latihan. Nah,
ini nanti latihan buat kalian. Nanti ditulis di buku ya, di buku masing-masing, kemudian nanti dikirimkan lewat WA, nanti difoto ya. Ikhtar swat au kha wafqan dan nasiru qiraah. Swat itu maksudnya adalah sahih, kemudian kha itu adalah khata. Nah, di situ ada ungkapan kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Nanti kalimat kalian sesuaikan, kalian analisis apakah kalimat itu benar atau salah. Kalau benar berarti nanti yang diisi adalah ungkapan sahih. Kalau salah berarti nanti pakai ungkapan khata. Oke, ibu contohkan satu saja ya. Ahmad yadrusud durusul ammah wa durusud diniyah. Ahmad belajar pelajaran umum dan pelajaran agama. Ahmad yadrusu itu jumlah ismiyahnya ya. Ahmad sebagai mubtada, yadrusu sebagai khobar. Ya, Ahmad domirnya apa Ahmad? Ahmad domirnya apa? Dia laki-laki, berarti pakai domir huwa, berarti tandanya yaitu yadrusu ya, yang betul, bukan nadrusu, bukan adrusu. Jadi itu ungkapan sahih atau khata? Sahih. Baik, sampai sini paham ya. Untuk nomor 2, 3, dan 4 bisa dilanjut dikerjakan sendiri di rumah, nanti dikumpulkan ya. Baik, tadi kita sudah mempelajari apa aja? Mempelajari tentang mufradat, ada bacaan, kemudian ada percakapan. Nah, nanti ibu harap mufradatnya tadi dihafalkan di rumah ya, bisa menambah kosakata kita atau pembendaharaan kita tentang bahasa Arab. Misalkan kalian di rumah, saya mau makan, berarti ana akulu, itu merupakan keseharian kita. Saya mau mandi, kemarin saya udah belajar kalau saya mau mandi itu bahasa Arabnya adalah ana astahemu. Jadi seperti itu ya. Baik, saya kira pertemuan kali ini sudah cukup. Jangan lupa PR-nya tadi dikerjakan, besok dikumpulkan, kemudian mufradatnya juga dihafalkan di rumah. Baik, semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat berpuasanya. Jangan lupa belajar supaya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Thayyib, hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.